Kita dianjurkan untuk mengoptimalkan amal ibadah pada saat yang lain lalai, pada saat yang lain tidur, pada saat yang lain lesu, malas, sibuk dengan pekerjaan duniawi. Kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil habib wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, senang memberi maaf, maka maafkanlah kami. Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwani, akhawati fillah, a'azzakumullah. Inni uhibbukum fillah. Saya mencintai antum semua karena Allah. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam tadabbur singkat hadis taqwa. Hadis taqwa kali ini tentang i'tikaf. I'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan i'tikaf para istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna jami'an. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu, adalah beliau i'tikaf, mengamalkan i'tikaf fil ashril awakhiri min kulli Ramadan, pada 10 hari terakhir dari setiap bulan mulia Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Wa'takafa azwajuhu min ba'dih, dan istri-istri beliau juga i'tikaf setelah wafatnya beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Panduan pemahaman. Pertama, Aisyah, ibu kita, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rutin mengamalkan i'tikaf di masjid pada 10 hari 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan. Ini adalah pendidikan bagi kita agar kita mencontoh apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa i'tikaf adalah ibadah yang sangat diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan mulia Ramadan. Ini diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diamalkan oleh para tabi'in, tabi'in secara turun-temurun
karena mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita pahami dari hadis yang lain, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa i'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan mulia Ramadan, dan pada tahun terakhir dari kehidupan beliau yang mulia, fil amil ladzi qubida fihi, pada tahun beliau diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala, i'takafa 20 yauman, beliau i'tikaf 20 hari. 20 hari terakhir dari bulan mulia Ramadan beliau i'tikaf. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa beliau i'tikaf 20 hari pada tahun terakhir dari kehidupan beliau yang mulia, Ramadan terakhir dari kehidupan beliau yang mulia. Itu menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoptimalkan amal ibadah beliau pada akhir kehidupan beliau. Di sini ada pendidikan bagi kita bahwa semakin lanjut usia kita, semakin dekat dengan kematian secara lahiriah. Karena kematian bisa datang walaupun usia kita masih muda. Tapi bahwa pada setiap Ramadan kita mesti mewujudkan peningkatan. Pada setiap Ramadan kita mesti mewujudkan lompatan ibadah yang signifikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melipat gandakan i'tikaf beliau. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menambahkan bahwa beliau i'tikaf 20 hari pada Ramadan terakhir dari kehidupan beliau yang mulia, kemungkinan oleh karena setiap Ramadan beliau menyetorkan hafalan Al-Quran beliau kepada malaikat Jibril. Dan pada Ramadan terakhir dari kehidupan beliau yang mulia, beliau menyetorkan hafalan Al-Quran beliau 2 kali khatam pada Ramadan terakhir dari kehidupan beliau yang mulia. Sehingga beliau mengatakan kemungkinan beliau i'tikaf lebih banyak, 2 kali lebih banyak dari i'tikaf Ramadan sebelumnya. Kemungkinan karena itu beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam penyetoran hafalan beliau kepada malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Pelajaran yang lain dari hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ialah bahwa para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna jami'an itu juga i'tikaf di masjid, i'tikaf di Masjid Nabawi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Pengamalan para ibu kita ummahatul mukminin ini mengandung pendidikan bagi kita bahwa disunnahkan, dianjurkan para wanita muslimah juga i'tikaf di masjid 10 hari 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan, dengan syarat diizinkan oleh para suami mereka, para orang tua mereka. Panduan pengamalan. Kita dimotivasi agar berusaha untuk
iktikaf di masjid seoptimal kemampuan kita. Kita dimotivasi agar kita mempersiapkan segalanya, merencanakan untuk iktikaf pada 10 hari 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan. Kita dituntut untuk berkorban, mengorbankan urusan-urusan duniawi, kepentingan-kepentingan duniawi, pekerjaan-pekerjaan duniawi untuk dapat menyukseskan iktikaf di masjid 10 hari 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan. Karena mengikuti sunnah Nabi, karena mencintai Nabi, mencintai amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengejar target menjadi pribadi bertakwa di puncak ibadah bulan mulia Ramadan pada 10 terakhir bulan mulia Ramadan, termasuk karena mengejar pahala, keutamaan, kemuliaan Lailatul Qadar yang ada pada 1 malam dari malam ganjil pada 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan. Panduan penghayatan. Hari-hari terakhir, malam-malam terakhir dari bulan mulia Ramadan, itulah puncak pengamalan ibadah pada bulan mulia Ramadan. Malam-malam terakhir, hari-hari terakhir dari bulan mulia Ramadan adalah hari-hari dan malam-malam di mana banyak dari umat Islam yang lalai. Banyak dari umat Islam yang menurun semangat mereka dalam beribadah. Menurun semangat mereka dalam beribadah. Karena itu kita dianjurkan untuk mengoptimalkan amal ibadah pada saat yang lain lalai, pada saat yang lain tidur, pada saat yang lain lesu, malas, sibuk dengan pekerjaan duniawi. Kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kita hayati sepenuh cinta kita kepada Allah. Ini kita hayati sepenuh kesungguhan kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengutamakan Allah dibanding dunia. Kita mengutamakan akhirat dibanding dunia. Kita mengutamakan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala dibanding dunia. Inilah yang kita hayati dalam optimalisasi amal ibadah, terutama iktikaf kita pada 10 hari 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan. Inilah yang kita pahami dari tadabbur hadis tentang takwa kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa lebih bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu hidayah, petunjuk, takwa, kesucian dari dosa, dan kecukupan dalam nikmat duniawi. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.